Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pola-pola interaksi dan aliran energi dalam ekosistem. Adapun anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri Putri Azura dan rekan saya Dian Atika. Baiklah, saya akan membahas mengenai pola-pola interaksi. Untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, setiap organisme melakukan interaksi tertentu dengan organisme lain. Pola-pola interaksi yang terjadi dapat berupa persaingan atau kompetisi, pemangsaan atau predasi, dan kerjasama atau disebut dengan simbiosis. Nah, persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Kebutuhan untuk memperoleh sumber makanan atau nutrien sebanyak-banyaknya menyebabkan terjadinya persaingan pada suatu komunitas. Nah, kompetisi ini merupakan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah dalam bersaing. Contoh dalam kompetisi adalah kompetisi yang terjadi antara tanaman padi dan rumput liar. Nah, jadi contoh kompetisi ini persaingan antar produsen atau berbagai jenis tumbuhan untuk memperoleh air, sinar matahari, atau bahan organik lainnya pada tingkat di atasnya, yaitu konsumen primer atau konsumen yang mengonsumsi produsen secara langsung. Dan juga terjadi persaingan yaitu dalam mendapatkan tumbuhan. Nah, selain antar produsen dan antar konsumen primer, antar konsumen sekunder, bahkan sampai pengurai atau detritivore. Nah, ini juga melakukan kompetisi. Nah, kompetisi ini bisa terjadi antara individu atau dengan individu lainnya dengan satu populasi. Nah, kompetisi seperti ini dapat disebut dengan kompetisi interspesifik. Nah, selain itu kompetisi ini juga dapat terjadi antara satu jenis populasi dengan jenis populasi lainnya dalam satu komunitas. Selanjutnya yaitu selain melakukan persaingan, ada beberapa organisme mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain. Nah, contohnya predasi yang terjadi antara singa dan mangsanya. Nah, contohnya itu singa yang memakan kijang atau rusa. Nah, pola interaksinya semacam predasi. Organisme yang memakan organisme lain disebut predator atau pemangsa. Nah, pada suatu ekosistem, hewan herbivora atau sapi misalnya, kerbau, belalang, atau ulat. Nah, ini merupakan predator bagi produsen. Nah, hewan karnivora atau harimau, singa, atau anjing atau binatang lainnya yang memangsa herbivora disebut juga dengan predator. Selanjutnya yaitu ada beberapa simbiosis, yaitu beberapa makhluk hidup dapat hidup berdampingan tanpa melakukan kompetisi, atau predasi. Pola interaksi seperti ini disebut dengan simbiosis. Nah, simbiosis ini terjadi antara dua jenis makhluk hidup yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Nah, contohnya pada simbiosis red-billed exporter atau jenis burung jalak dan impala atau jenis rusa. Nah, burung ini memperoleh keuntungan dengan memakan kutu yang ada di tubuh impala. Nah, sebaliknya, impala juga memperoleh keuntungan karena kutu di tubuhnya bersih. Selanjutnya, yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini menguntungkan salah satu simbion, tetapi simbion yang lainnya tidak merasa dirugikan. Nah, contohnya seperti bentuk simbiosis ini adalah terjadi antara ikan remora dengan ikan hiu. Dengan hidup bersama ikan hiu, ikan remora akan terlindungi dari pemangsa dan juga mendapatkan makanan dari serpihan-serpihan ikan hiu di kulit ikan hiu. Nah, sedangkan ikan hiu sendiri tidak merasa dirugikan dengan kehadiran ikan remora ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis ini terjadi antara benalu dan pohon yang ditumpanginya, yang merupakan contoh dari simbiosis parasitisme ini.
Nah, benalu mendapatkan makanan dengan menyerap air dan garam mineral atau hasil fotosintesis pohon yang ditumpanginya. Dengan demikian, pohon ini merupakan simbion yang dirugikan, sedangkan benalu merupakan simbion yang mendapatkan keuntungan. Nah, contoh lainnya yaitu simbiosis antara kutu anjing dan jamur yang hidup pada udang. Organisme yang hidup menempel dan mengambil makanan dari organisme yang ditempelinya itu disebut dengan parasit. Nah, sedangkan organisme yang menjadi tempat hidup parasit disebut inang atau hospes. Selanjutnya yaitu aliran energi dalam ekosistem. Nah, aliran energi dalam ekosistem adalah proses berpindahnya energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang mendapat dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa klorofil. Nah, dari persamaan kimia ini dapat disimpulkan bahwa sebelum ada kehidupan dalam alam hanya tersedia zat-zat yang lain seperti hidrogen, besi, magnesium, dan lain-lainnya. Tumbuhan berklorofil mampu menyusun zat organik karbohidrat dengan sinar. Tanpa sinar tak akan terjadi fotosintesis. Jadi, di dalam gua yang tak pernah kena sinar atau pantulan sinar matahari, di situ tidak terdapat terjadinya fotosintesis. Nah, dan dengan sendirinya tidak ada kehidupan. Demikian di dalam laut yang di luar batas tembus sinar matahari tak mungkin ada bentuk kehidupan yang mampu mengadakan fotosintesis. Nah, adapun yang dipersatukan ialah air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2. Yang menyatukan adalah klorofil dengan bantuan cahaya. Selanjutnya yaitu karbohidrat yang disusun tanaman hijau merupakan bahan dasar untuk penyusun lemak, protein, dan macam-macam zat organik yang lain yang diperlukan oleh semua makhluk hidup dalam ekologi. Nah, tumbuhan tersebut disebut dengan produsen. Nah, fungsi produsen ialah menyediakan bahan jadi. Semua makhluk hidup yang menggunakan bahan jadi ini disebut dengan konsumen. Nah, dari bagan ini dapat diketahui bahwa sinar matahari diterima oleh tumbuhan berklorofil untuk fotosintesis sehingga dapat dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, energi yang dihasilkan oleh tumbuhan berupa energi kimia yang selanjutnya tumbuhan tersebut dimakan oleh konsumen tingkat 1. Dan tetapi tidak seluruh energi yang semulanya ditangkap oleh produsen berpindah ke konsumen tingkat 1, melainkan hanya sebagian saja. Nah, hal ini dikarenakan produsen juga memiliki aktivitas yang menyebabkan energi yang memiliki produsen berubahnya menjadi energi panas. Nah, begitu pula dengan aliran energi yang terjadi pada konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2. Ada sebagian energi yang berubah menjadi energi panas. Selanjutnya yaitu hukum termodinamika. Nah, yang pertama hukum termodinamika 1. Nah, energi dapat diubah dari suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain, tetapi energi tidak pernah dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, contohnya energi matahari diubah menjadi energi panas atau energi potensial dan dalam bentuk makanan. Nah, jumlah energi dalam alam semesta adalah konstan, yang artinya jumlah energi tidak dapat bertambah atau berkurang. Nah, yang kedua, hukum termodinamika kedua, yang setiap terjadi perubahan bentuk energi, pasti terjadinya degradasi energi dari bentuk energi yang terpusat menjadi energi yang terpencar. Contohnya, benda panas menjadi menyebarkan panas atau energi ke lingkungan sekitar yang lebih rendah suhunya. Nah, ketika produsen dan konsumen nantinya akan mati, maka mereka akan diuraikan oleh pengurai. Energi sedikit demi sedikit akan hilang dari sistem kehidupan, dan akhirnya semua energi yang ditangkap oleh produsen akan kembali ke alam yang tidak hidup. Selanjutnya yaitu produktivitas.
Setiap ekosistem atau komunitas atau bagian-bagian lain memiliki produktivitas dasar atau disebut dengan produktivitas primer. Pengertian dari produktivitas primer adalah kecepatan penyimpanan energi potensial oleh organisme produsen melalui proses fotosintesis dan kemosintesis dalam bentuk bahan-bahan organik dapat digunakan sebagai bahan pangan. Dalam konsep produktivitas, faktor satuan waktu sangat penting karena sistem kehidupan adalah proses yang berjalan secara berkesinambungan. Nah, selain waktu, faktor ruang merupakan faktor penting yang menentukan produktivitas suatu ekosistem. Contoh dari produktivitas yaitu produktivitas hutan tropis alam di Semenanjung Malaya lebih tinggi daripada hutan iklim sedang di Inggris. Di Malaya, hutan tumbuh sepanjang tahun tanpa waktu istirahat sesuai dengan iklim tropis. Sedangkan di Inggris, hutan hanya pada musim semi dan musim panas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dian Etika akan melanjutkan materi berikutnya terkait daur biogeokimia. Nah, dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut itu didaur ulang. Nah, unsur-unsur tersebut itu masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Nah, daur ulang materi tersebut itu melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik. Nah, sehingga disebut daur biogeokimia. Nah, fungsi daur biogeokimia ini adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi ini dapat terjaga. Nah, ada macam-macam daur geokimia itu antara lain yang pertama yaitu daur air. Nah, atau H2O. Nah, tiap makhluk hidup membutuhkan air. Air merupakan sekitar 70% dari berat badan tumbuhan maupun hewan. Itu dikatakan oleh Dwi Joseph-Seputro tahun 1990. Yang dimana proses fotosintesis oleh tumbuhan hanya dapat berlangsung jika ada air. Kita bisa lihat pada gambar tersebut adalah yang dimana siklus air terjadi. Di situ kita bisa lihat tumbuhan darat itu menyerap air yang terdapat atau yang ada di dalam tanah. Dalam tubuh tumbuhan air itu mengalir melalui suatu pembuluh, kemudian melalui transpirasi uap air yang dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer. Nah, transpirasi oleh tumbuhan ini mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat. Nah, selanjutnya hewan memperoleh air langsung dari permukaan serta dari tumbuhan dan hewan yang dimakan. Nah, sedangkan manusia itu menggunakan sekitar 1/4 air tanah. Nah, sebagian air itu keluar dari tubuh hewan dan manusia sebagai urin dan keringat. Nah, air tanah dan air permukaan itu sebagian mengalir ke sungai, kemudian dia lari ke danau dan ke laut. Nah, siklus ini itu disebut siklus panjang. Selanjutnya itu yaitu daur karbon dioksida atau CO2. Nah, proses respirasi ini menyebabkan kembalinya CO2 ke udara, pembakaran maupun penguraian sampah dan bahan lain yang mengandung senyawa karbon. Itu berarti mengembalikan CO2 ke udara. Jadi lewat pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, merokok, CO2 itu dapat terlepas ke udara dan dapat digunakan kembali oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Selanjutnya itu daur belereng. Nah, tiap makhluk hidup itu membutuhkan belereng. Unsur ini merupakan komponen penting dalam banyak protein. Nah, tumbuhan itu menyerap belereng dalam bentuk sulfat atau SO4 yang dikatakan oleh Dwi Joseputro tahun 1990. Kita bisa lihat pada gambar daur belereng dan sulfur tersebut.
Pada mulanya itu belereng terdapat di dalam tanah, lalu Gunung Merapi mengeluarkannya sebagai gas dan sebagai zat padat di sekitar kawah. Nah, air hujan itu mengubah sebagian dari belereng tersebut menjadi sulfat yang diasimilasi oleh tumbuhan, sehingga sebagian lain itu terbawa oleh air hujan yang kemudian mengumpul dalam sungai yang mengalir ke danau atau ke laut. Dan di situ dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan perairan. Nah, kelebihannya itu akan mengendap di dasar danau atau di dasar laut. Kalau dasar itu sangat dalam sehingga tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup, maka belereng itu akan menetap di situ dan hilang dari peredaran. Dengan kata lain, belereng tersebut merupakan sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali. Selanjutnya itu daur fosfor. Nah, daur fosfor ini merupakan komponen terpenting dalam senyawa ATP, ADP, dan ANP. Atau adenosin trifosfat, adenosin difosfat, dan adenosin monofosfat. Nah, yaitu senyawa kimia yang menyelenggarakan transfer energi dalam sel hidup. Nah, fosfor ini terdapat di alam dalam bentuk ion fosfat. Nah, ion fosfat ini terdapat dalam bebatuan. Nah, adanya peristiwa erosi pelapukan penyebabkan fosfat ini terbawa menuju sungai hingga laut membentuk sedimen. Nah, adanya pergerakan dasar bumi ini menyebabkan sedimen yang mengandung fosfat ini muncul ke permukaan bumi. Setelah muncul di permukaan bumi, kemudian di darat tumbuhan mengambil fosfat yang terlarut di dalam air tanah. Nah, maka herbivora itu mendapatkan fosfat dari tumbuhan yang dimakannya, dan karnivora mendapatkan fosfat dari herbivora yang dimakannya. Nah, seluruh hewan itu mengeluarkan fosfat melalui urin dan fases. Lalu bakteri dan jamur itu mengurai bahan-bahan anorganik di dalam tanah lalu melepaskan fosfor, kemudian diambil oleh tumbuhan. Sementara fosfor di laut itu berasal dari air sungai yang telah melintasi daerah-daerah yang mengandung fosfor. Fosfat ini diserap oleh vegetasi laut, terutama fitoplanktonnya. Nah, fitoplankton yang telah menyerap fosfat itu akan dimakan oleh ikan laut. Nah, adanya kotoran burung yang berlapis-lapis sejak ribuan tahun. Kotoran burung pemakan ikan laut ini disebut guano. Nah, guano tersebut dapat dijadikan pupuk dan dimanfaatkan oleh vegetasi darat. Selanjutnya itu daur nitrogen. Nah, udara itu mengandung 79% nitrogen. Nah, kebanyakan nitrogen itu diasimilasikan tumbuhan lewat perakaran dalam bentuk nitrat. Nah, adanya petir ini akan menyebabkan nitrogen bebas di udara akan berubah menjadi nitrat sehingga dapat diserap oleh tumbuhan. Akan tetapi ada beberapa akar tanaman seperti kacang-kacangan yang bersimbiosis dengan mikroorganisme seperti Rhizobium, Azotobacter, Clostridium, Pasteridium, Nostoc, Anabaena, sehingga tanaman tersebut langsung dapat mengikat nitrogen bebas di udara. Nah, kita bisa lihat nitrogen atmosfer tersebut. Penguraian organisme baik tumbuhan maupun hewan yang telah mati itu akan menghasilkan amonium. Nah, selanjutnya itu amonium ini akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan beberapa spesies lainnya. Proses pengubahan amonium ini menjadi nitrat disebut nitrifikasi. Sedangkan pengoksidasian nitrit menjadi nitrat itu dilakukan oleh nitrobakter. Nah, apabila oksigen dalam tanah ini terbatas, nitrat dengan cepat
ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen oleh proses yang disebut denitrifikasi. Nah, pada akhirnya nitrat dan nitrogen ini yang itu akan terlepas dan dapat diserap oleh tumbuhan kembali. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.